ibadah lebih berhati-hati daripada urusan yang lain. Itu kalau dalam urusan muamalah ya kita bisa ya cari-carilah pendapat yang lemah biar muamalah itu sah. Tapi dalam urusan ibadah sebisa mungkin cari pendapat yang paling kuat. Kenapa? Urusannya kan sensitif ibadah itu, berkaitan dengan kewajiban. Ya, kewajiban. Nah, kemudian beberapa masalah di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, idza lam yanid jama'atan illa khalfa mubtadi'in aw nahwihi kafasyikin fal infiradu afdalu 'inda Ibnu Hajarin wa 'inda ar-Ramli anna jama'ata afdalu. Sebelumnya telah kita bahas ya. Yang pertama, hal yang makruh itu apa? Salat ya di belakang imam yang fasik atau yang ahli bid'ah ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak menemukan jamaah melainkan imam itu fasik? Enggak ada jamaah yang lain. Atau imam itu pelaku bid'ah ya, seperti misal mohon maaf Wahabi misalnya ya, yang nggak pakai bismillah bacaan sholat fatihahnya nggak baca bismillah, nggak ada lagi jamaah yang lain. Ini jamaah satu-satunya nih di masjid atau di mushola yang kita tinggal di situ. Ini imamnya fasik, dia pelaku dosa besar, kita tahu dia pelaku riba misalnya, atau dia sendiri yang melakukan muamalah secara ribawi. Misalnya dia kerjaannya adalah minjem uang sama orang lain, kemudian ada kelebihan ketika mengembalikannya. Ini kan udah jelas tuh ribanya tuh. Tapi dia jadi imam, nggak ada imam yang lain, nggak ada jamaah yang lain, atau imamnya ahli bid'ah misalnya. Nah, kita pilih mana nih? Pilih ikut sholat jamaah atau lebih utama sholat sendiri? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan lebih utama sholat sendiri daripada sholat jamaah, imamnya fasik atau imamnya ahli bid'ah, jika memang tidak ada jamaah yang lain. Kalau ada jamaah yang lain, ikut dengan sholat jamaah yang lain, misal jamaah yang kedua, atau sholat di tempat yang lain yang imamnya bukan fasik dan bukan ahli bid'ah. Tapi menurut Imam Syamsuddin Ar-Romli bahwa lebih utama tetap berjamaah. Ya, kenapa? Karena dia milih sholat sendiri itu cenderung menimbulkan fitnah di antara umat Islam yang ada di situ. Maka lebih utama menjaga persatuan, tetap dia ikut sholat berjamaah. Karena dalilnya dulu pernah ada seorang imam ya di zaman tabi'in dulu yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia seorang hafid Quran, tapi dia banyak membunuh orang, pejabat yang zalim, ya, pembunuh as-safat, tangannya berlumuran darah terus. Artinya dia sering membunuh orang, pejabat yang zalim, ya. Dia sering jadi imam karena dia hafid Quran. Nah, banyak sahabat Nabi yang ikut jamaah dengan dia, padahal tahu ini imamnya fasik. Tapi kenapa tetap ikut jamaah? Kenapa? Khawatir menimbulkan fitnah yang lebih besar. Maka Imam Romli mengambil alasan ke sana. Udah gak apa-apa ikut jamaah saja. Selagi nih hal yang membuat kurang dalam jamaahnya itu tidak berkaitan dengan kesahan sholat. Kalau berkaitan dengan kesahan sholat, mending sholat sendiri. Seperti apa? Imamnya gak baca bismillah total, pelan tidak dibaca, keras pun tidak dibaca, dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Keyakinan kita Syafi'i tidak sah Fatihahnya. Kenapa? Karena bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tidak baca bismillah, tidak lengkap Fatihahnya. Tidak lengkap Fatihah, tidak sah Fatihah, tidak sah sholatnya. Maka kita pilih sholat sendiri. Kenapa? Ini berkaitan dengan rukun sholat yang ditinggalkan. Tapi kalau sebatas fasik atau pelaku bid'ah, misalnya dia melakukan kebid'ahan ya, yang tidak sampai membuat dia murtad atau keluar daripada Islam, maka hukumnya tadi ada dua. Lebih baik kita sholat sendiri menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli mengatakan lebih baik tetap ikut berjamaah demi menjaga persatuan. Ya, seperti halnya Imam mazhabnya Hanafi misalnya, kita Syafi'i itu kan makruh ya. Nah, ini lebih utama kita sholat jamaah atau sholat sendiri, diperinci. Jikalau memang ada jamaah yang lain, ikut jamaah yang lain. Kalau tidak ada dua pendapat. Imam Ibn Hajar mengatakan lebih utama sholat sendiri, tapi ini harus ada pertimbangan. Sholat yang kedua lebih utama jamaah menurut pendapat Imam
Ar-Ramli. Kenapa? Menjaga persatuan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, al-infiradu fil masajidi salasati, as-salatu munfaridan fil haramaini al-makki wal madani wal masjidil aqsa afdalu minas salati jama'atan fi ghairihima indar ramli khilafan Ibnu Hajar. Ada 3 masjid ya yang sangat memiliki keutamaan sholat di dalamnya. Pertama, Masjidil Haram Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa Palestina. Nah, sholat 1 kali di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 sholat di selain Masjidil Haram. Sholat 1 kali di Masjid Nabawi itu lebih utama atau sebanding dengan 1.000 sholat di selain Masjid Nabawi. Sholat 1 kali di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 sholat di selain Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, lebih utama sholat sendiri di 3 masjid itu, apakah lebih utama sholat jamaah di masjid yang lain? Misal, sholat sendiri di Masjidil Aqsa, ya, kalau sholatnya di masjid yang lain itu jamaah. Lebih utama sholat jamaah bukan di Masjidil Aqsa apa sholat sendiri di Masjidil Aqsa? Di sini ada 2 pendapat juga. Menurut Imam Ar-Ramli, lebih utama sholat sendiri ya di Masjidil Aqsa daripada jamaah di tempat yang lain. Kata Imam Ibnu Hajar, lebih utama sholat jamaah di tempat yang lain daripada sholat sendiri di Masjidil Aqsa. Kasus yang banyak terjadi karena sudah tertinggal dari awal waktu ketika melaksanakan umroh misalnya, sholat zuhur jam 12 misalnya, dia tidur tuh belum bangun jam 1:30. Ada temannya di hotel yang bangunnya sama 1:30. Dia kalau sholat di hotel itu jamaah sholat zuhurnya. Tapi kalau dia ke Masjidil Haram sholat sendiri. Kenapa? Karena orang udah pada sholat. Pertimbangannya bagaimana? Apakah sholat jamaah di hotel berdua dengan teman, ataukah sholat sendiri di Masjidil Haram? Nah, itu ada 2 pendapat ya. Imam Roni mengatakan lebih utama sendiri sana ke Masjidil Haram. Imam Ibnu Hajar mengatakan lebih utama jamaah meskipun di hotel daripada di Masjidil Haram sholatnya sendiri. Gitu. Tapi kalau muji-muji pahala, ya lebih baik ke Masjidil Haram. Kenapa? 1 kali sholat sebanding dengan 100.000 kali sholat. Kalau ini kan jamaah berapa? 27 bandingannya kan 100.000 kan jauh. Itu kalau muji pahala ya. Nah, kemudian yang ketiga, jama'atul masjid. Al-jama'atu lirrajuli bi sholatil maktubati fil masjid al baiti. Ya, sholat jamaah bagi laki-laki lebih utama di mana? Sholat jamaah bagi laki-laki jika sholat fardu lebih utama di masjid ketimbang di rumah. Meskipun di rumah itu berjamaah, lebih utama sholat di masjid berjamaah. Lianna maslahata talabiha fil masjid tazidu ala maslahati wujudiha fil baiti. Sebab kemaslahatan sholat jamaah di masjid itu melebihi daripada kemaslahatan sholat jamaah di rumah. Sehingga sholat jamaah di masjid lebih utama ketimbang di rumah. Wa in kanat tafutu ala ahlihi. Meskipun sholat jamaahnya itu tidak bisa dilakukan oleh istri di rumah. Jadi istri gini, di rumah kalau nggak ditemenin suami, sholatnya sendiri. Si suami kalau sholatnya ke masjid, isi sholat sendiri. Kalau sholat di rumah, dia jamaah. Di masjid juga jamaah. Cuman seperti bang ini, kalau saya ke masjid, isi sholat sendiri. Kalau saya tidak ke masjid, saya tidak mendapat keutamaan. Lebih utama mana? Sholat di rumah dengan istri, karena kasihan istri tidak jamaah. Apakah lebih utama sholat jamaah di masjid? Tetap lebih utama sholat di masjid jamaah. Biarkan istri sholat sendiri di rumah. Kenapa? Karena ada pahala lain yang bisa diraih oleh istri membandingi
fadilah suami yang keluar sholat jamaah atau cari nafkah. Apa itu? Dengan cara si istri melaksanakan hak-hak suami dan tugas sebagai istri. Itu membandingi pahala jamaah sudah. Suami keluar ikut pengajian, ikut rapat, ikut maulidan, ikut rajaban, ikut sholat jamaah, jihad fisabilillah, cari nafkah. Istri di rumah cukup, pahalanya bisa membandingi itu semua. Dengan cara apa? Patuh kepada suami, laksanakan tugas sebagai seorang istri. Insya Allah membandingi itu. Nyuci ngebandingi itu, ya ngepel ngebandingi itu. Kemudian masak sama juga pahala dengan suami yang keluar itu. Asalkan dilakukan dengan cara ikhlas, tidak sambil ngegerutu. Ini dilakukannya tapi sambil marah-marah, hilang semua pahala itu, Bu. Ya. Baik. Nah, itu masalah yang ketiga. Ada masalah yang keempat dan yang kelima. Nah, kita lanjut insyaallah nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, di sini